Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyuni. Saya berasal dari Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Angkatan 66. Pada tahun 1966, di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa yang melahirkan Angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran. Penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair pengarang dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Angkatan 66 adalah Pancasila atau sesuai dengan isi manifest kebudayaan yang telah diselewengkan pejabat pemerintah yang tidak bermoral kecuali moral untuk dirinya sendiri. Akibat dari politik yang dijalankan tanpa perhitungan itu adalah masyarakat. Masyarakat mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Pemberontakan PRRI, Pemersta, dan di sejumlah daerah lainnya merupakan ledakan atas ketidakpuasan yang dilakukan pemerintah pusat. Manifest kebudayaan merupakan salah satu perlawanan di bidang kebudayaan dan surat kabar, hingga terjadi aksi G30S yang membuka kedok ketidakwajaran Partai Komunis Indonesia. Rakyat menuntut minta tenang, masyarakat bergolak, keadaan ekonomi bertambah parah, inflasi makin menjadi-jadi, hubungan luar negeri makin buruk setelah tegang dengan Amerika, Inggris dan beberapa negara barat lainnya, dan konfrontasi dengan Malaysia yang berujung pada keluarnya Indonesia dari PBB. Maka setelah kejadian G30S, hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis pun memburuk. Angkatan Puisi 66. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang kepemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Ciri-ciri periode adalah isi dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasanya bebas. Kebanyakan berteman berlawanan, tirani dan kekejaman Orde Lama, dipengaruhi pujangga dunia tetapi tidak berusaha mempertahankan jati diri bangsa. Dan ketiga, beraliran idealisme. Selanjutnya prosa angkatan 66. Ciri-ciri prosa adalah tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik, isi lebih luas dan umum, standar budaya lebih umum dan lebih modern, idealisme, dan kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti Pujangga Baru, tetapi tidak pendek seperti angkatan 45 atau singkatan bahasanya bebas. Drama angkatan 66. Pada periode Muktahir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaharuan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita, antiplot, non-linear, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya. Selanjutnya angkatan 70-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Toda adalah dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI 25 Mei 1977. Menurut Dami, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang
yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya khotbah dan nyanyian angsa-angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetika kepuisian Sutarji Kazom Bakhri dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Gottlob Rintik dan lainnya. Pada angkatan 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa puisi maupun drama semakin tidak jelas. Peristiwa-peristiwa penting. Iskandar Wasid DKK 1997 menyebutkan bahwa pada periode ini beberapa peristiwa penting, yaitu pada tahun 1970 H.B. Jasin diadili, majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Tahun 1973 Sutarji Kazom Bakhri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran Rawamangun dan Hutagaluk. Puisi Indonesia Mukhtair diadili karena dianggap telah melakukan sebagai pelanggaran antara bersikap anti-inovasi serta pemadulan nilai. Berdasarkan sinyalemen jaksa mengajukan tuntutan kepada terdakwa puisi Indonesia Mukhtair sebagai berikut. Pertama, agar para kritisi sastra Indonesia segera dipensiunkan dari jabatan mereka sebagai kritikus. Kedua, agar para editor majalah sastra dipensiunkan. Selanjutnya, penyair-penyair mapan harus berhenti menulis. Penyair-penyair epigon harus dikarantinakan karena dianggap membahayakan bagi perkembangan puisi. Agar majalah Horizon dan Budaya Jaya dicabut surat izin terbitnya, kepada masyarakat dilarang membaca majalah Horizon. Itulah tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Sastra angkatan 70-an. Pertama, Putu Wijaya. Putu Wijaya merupakan penulis yang memiliki keterampilan lengkap. Selain ia mampu menulis dengan baik di bidang prosa, ia juga mampu menulis dengan baik di bidang lainnya. Ia lahir di Tabanan, Bali, tanggal 11 April 1944. Ia juga pernah menjadi redaktur majalah Tempo pada tahun 1971 sampai 1979, redaktur pelaksanaan majalah Zaman, dan menjadi dosen tamu pada Universitas Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1985 sampai dengan 1986. Novel, drama, dan cerpennya berkali-kali memenangkan hadiah Sayembara mengarang. Jenis karya sastra seangkatan 70-an. Pertama, puisi. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada model puisi tertentu. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Ciri-ciri periode yaitu protes yang dikemukakan tidak seperti dalam periode 66 yang ditunjukkan kepada Orde Lama dan kemunafikan, tetapi tentang kepincangan-pincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Kedua, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangun. Ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistik. Cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fable. Hak-hak asasi manusia diperjuangkan, kebebasan bersamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Dan kritik juga dikemukakan bagi para penyeleweng. Ada juga struktur fisik, struktur tematik, dan struktur tematik. Prosa dan drama. Pada angkatan ini mulai lahir karya-karya yang lebih beragam
Dari melawan arus biasa, Sutarji Kazum Bakhtiar dianggap menjadi pelopor angkatan ini. Nama-nama yang berpengaruh pada masa ini yaitu Noarka Mahendra, Sutarji Kazum Bakhtiar, Ihwan Simatupang, N. Hadini, Sapardi Djoko Damono, Umar Khayyam, Natarto Putuwijaya, Abdul Hadi, W.M. Struktur fisik melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur, tokoh maupun latar. Sedangkan struktur tematik yaitu sosial, politik, kemiskinan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih banyak belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.